Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan pendapatan. Ini ada pengertian aset. Aset adalah salah satu elemen fundamental yang menggambarkan sumber daya ekonomi suatu entitas. Menurut Financial Accountancy Standard Board, yang merupakan badan penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat, mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Di sini ada jenis aset. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan atau biasanya 1 tahun atau kurang, mana yang lebih panjang. Karakteristiknya itu ada dua, terdapat dicairkan menjadi kas dalam waktu singkat. Yang kedua itu digunakan untuk biaya operasional sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama, kas dan setara kas seperti uang tunai yang tersedia di tangan, di bank, cek, dan investasi yang sangat liquid yang mudah diubah menjadi kas. Yang kedua itu investasi jangka pendek atau efek yang dapat diperjualbelikan seperti investasi pada saham atau obligasi perusahaan lain yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu singkat demi keuntungan. Yang ketiga yaitu piutang usaha seperti jumlah uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang keempat yaitu persediaan, seperti barang jadi yang siap dijual, barang dapat di dalam proses produksi, dan bahan baku yang akan digunakan dalam produksi. Yang terakhir yaitu beban dibayar di muka, seperti pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang akan diterima di masa depan, seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Jenis aset yang kedua yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak diharapkan untuk direalisasikan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama ada properti, pabrik, dan peralatan. Seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan furniture. Yang kedua yaitu aset tidak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, franchise, perangkat lunak, komputer. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang, seperti investasi pada entitas asosiasi, investasi pada anak perusahaan, dan investasi pada properti investasi. Yang terakhir yaitu aset lain-lain seperti piutang jangka panjang, aset pajak tangguhan, dan dana cadangan jangka panjang. Di sini ada studi kasus mengenai aset tidak berwujud, paten pada perusahaan farmasi Sehat Sentosa. PT Sehat Sentosa, sebuah perusahaan farmasi, berhasil mengembangkan formula obat baru dan mendaftarkan paten atas formula tersebut pada tanggal 1 Januari 2023. Biaya pendaftaran dan legal untuk memperoleh paten adalah 100 juta rupiah. Masa berlaku paten adalah 20 tahun. Perusahaan memperkirakan masa manfaat ekonomis paten adalah 10 tahun karena persaingan di industri farmasi yang ketat. Di sini ada analisis teori akuntansi. Yang pertama itu pengakuan aset. Seperti hak paten ini memenuhi kriteria aset tidak berwujud dikarenakan yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua yaitu biaya perolehan. Yang ketiga, PT Sehat Sentosa memiliki kendali atas hak paten tersebut. Yang keempat yaitu timbul dari peristiwa di masa lalu. Yang kelima ada pengukuran awal yaitu biaya perolehan hak paten adalah 100 juta. Amortisasi yaitu aset tidak berwujud seperti paten diamortisasi selama masa manfaat ekonomis atau masa legal. Mana yang lebih pendek? Dalam kasus ini, dalam manfaat ekonomis 10 tahun, lebih pendek dari masa legal yaitu 20 tahun. Perhitungan yaitu amortisasi per tahun sama dengan biaya perolehan dibagi masa manfaat ekonomis, yaitu 100 juta dibagi 10 tahun sama dengan 10 juta. Jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2023 akan mencatat beban amortisasi hak paten 10 juta di debit, akumulasi amortisasi hak paten 10 juta yaitu di kredit. Pengungkapan PT Sehat Sentosa harus mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait aset tidak berwujud. Metode amortisasi yang digunakan, masa manfaat aset tidak berwujud, dan rincian aset tidak berwujud.
dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut PSAK 2018, definisi liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang berasal dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jenis kewajiban yaitu yang pertama ada kewajiban jangka pendek, kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas atau dalam waktu 1 tahun. Contohnya yang pertama ada utang usaha seperti kewajiban kepada pemasok atau pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua yaitu utang wesel jangka pendek seperti janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang ketiga yaitu beban akrual, seperti beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat. Misalnya itu utang gaji, utang sewa yang belum dibayar, ataupun utang listrik. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka, seperti uang tunai yang diterima dari pelanggan untuk barang atau jasa yang belum diserahkan. Yang kelima yaitu utang bank jangka pendek, seperti pinjaman dari bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang terakhir yaitu utang pajak, seperti kewajiban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Jenis kewajiban yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban yang jatuh tempo atau diharapkan akan diselesaikan lebih dari 1 tahun atau di luar siklus operasi normal entitas. Contoh kewajiban jangka panjang yaitu yang pertama, utang obligasi seperti janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pokok pada tanggal jatuh tempo tertentu di masa depan, serta pembayaran bunga secara periodik. Yang kedua yaitu utang bank jangka panjang, seperti pinjaman dari bank yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu utang wesel jangka panjang, seperti janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang keempat yaitu kewajiban sewa pembiayaan, seperti kewajiban yang timbul perjanjian sewa yang secara substansi mengalihkan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada penyewa. Yang terakhir yaitu kewajiban imbalan kerja, seperti perusahaan terkait program pensiun atau imbalan pasca kerja lainnya kepada karyawan. Selanjutnya di sini ada pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi selama periode tertentu yang timbul dari aktivitas normal entitas ketika arus masuk tersebut mengakibatkan peningkatan ekuitas. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode yang timbul dari aktivitas normal entitas. Jika arus kas masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas selain kenaikan yang berkaitan dengan kontribusi penanaman modal. Selanjutnya untuk jenis pendapatannya, yang pertama itu pendapatan operasional, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama atau inti bisnis perusahaan. Ini adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas normal entitas. Contoh pendapatannya yaitu yang pertama pendapatan penjualan, seperti penjualan barang dagangan oleh perusahaan retail atau manufaktur. Yang kedua pendapatan jasa, seperti biaya yang dikenakan untuk layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa. Misalnya jasa konsultasi, jasa akuntansi, ataupun jasa transportasi. Yang ketiga yaitu pendapatan sewa, seperti penerimaan dari penyewa properti atau peralatan. Jenis kedua pendapatan yaitu pendapatan non-operasional. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas di luar kegiatan operasional utama perusahaan. Seringkali bersifat insidentil atau tidak berulang secara teratur. Contohnya yaitu yang pertama pendapatan bunga seperti bunga yang diterima dari investasi atau pinjaman yang diberikan. Yang kedua yaitu pendapatan dividen, seperti dividen yang diterima dari investasi saham pada perusahaan lain. Yang ketiga yaitu keuntungan penjualan aset tetap, seperti keuntungan yang timbul ketika aset tetap dijual di atas nilai bukunya. Yang terakhir yaitu pendapatan sewa, seperti sebuah perusahaan manufaktur menyewakan sebagian kecil gedung gudangnya yang tidak terpakai.
Yang ketiga yaitu terdapat pendapatan komprehensif lain. Meskipun secara teknis ini bukan pendapatan dalam laporan laba rugi, penting untuk disebutkan karena ini adalah item yang mempengaruhi ekuitas dan diakui di laporan laba rugi. OCI mencakup item-item yang mempengaruhi ekuitas tetapi tidak berasal dari transaksi dengan pemilik dan belum direalisasi sebagai laba rugi. Contohnya yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari investasi efek tertentu yang tersedia untuk dijual. Yang terakhir yaitu selisih kurs translasi laporan keuangan entitas anak di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.